Kita akan lanjutkan yaitu sudut rangkap ya, rumus. Sudut ganda atau sudut rangkap. Nah, misalnya gini ya. Yang pertama, misalnya sin 2A. Maka ini sama saja dengan sin A plus A. Maka hasilnya adalah sin A cos A. Kemudian cos A sin A. Dua hal ini adalah sama. Bisa ditulis dengan 2 sin A cos A. Ini untuk sin. Yang kedua, kalau cos 2A. Maka ini sama saja dengan cos A plus A. Sama saja dengan cos A min sin A sin A. Ini sama saja dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Jadi ini bisa diubah kembali ya, karena kita tahu bahwa cos kuadrat ditambah sin kuadrat adalah 1. Jadi kalau cos itu bisa ditulis 1 min sin kuadrat A min sin kuadrat A. Jadi ini 1 dikurang, ini min sin, berarti ada 2 sin kuadrat A. Itu kalau cosnya yang diubah. Sekarang kalau sin yang diubah, berarti cos kuadrat A dikurang sin itu bisa dinyatakan dengan 1 min cos kuadrat A. Hasilnya adalah ini min jadi min plus, berarti 2 cos kuadrat A min 1. Jadi ada 3 kemungkinan ya, cos kuadrat A min sin kuadrat A, 1 min 2 sin kuadrat A, dan yang terakhir adalah 2 cos kuadrat A min 1. Nah, yang ketiga kalau tangen 2A sama saja dengan tangen A tambah A. Masih ingat tangen A tambah A sama saja tangen A tambah tangen A dibagi 1 min tangen A kali tangen A. Nah, kalau kita lihat ini atas sama, berarti 2 tangen A. Yang bawah tangen A kali tangen A sama saja dengan 1 tangen kuadrat A. Jadi ini yang untuk tangen. Jadi kalau kita simpulkan bahwa sin 2A itu bisa dinyatakan dengan 2 sin A cos A. Cos 2A itu bisa dinyatakan dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A min 1, atau di 1 2 ya, atau 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, kalau tangen 2A itu sama saja dengan 2 tangen A per 1 min tangen kuadrat A. Jadi untuk mengubahnya bisa dinyatakan sudut rangkap atau sudut ganda, bisa dinyatakan demikian ya. Nah, sekarang kita ambil contoh soal. Jika sin A itu sama dengan 3/5, tentukan yang A sin 2A, yang B cos 2A ya. Kemudian yang C tangen 2A. Nah, ingat bahwa sin A itu adalah 3/5. Kita tahu sin itu adalah Y per R. Maka cosnya, cos A, untuk mencari X per R ya. Ini 5, R-nya 5 dikuadratkan, dikurang 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 16 ya. Akar 16 adalah 4. Nah, kalau demikian tangen A itu sama saja apa? Y per X, berarti 3/4. Sehingga kita ketemukan ini yang C ya, A-nya ketemu. A itu kan sin 2A itu sama saja dengan apa? 2 sin A cos A. 2 sin A-nya adalah 3/5, cos A-nya adalah 4/5. Hasilnya adalah 6 kali 4, 24/25. Jadi ini nilainya ya. Kemudian yang B, cos 2A. Nah, sama saja dengan sin cos kuadrat A min
sin kuadrat A. Bebas ya, silahkan memilih. Tapi saya ambil yang ini. Ini berarti cos kuadrat tadi 4/5 kuadrat dikurang 3/5 kuadrat. Hasilnya adalah 16/25 dikurang 9/25. Hasilnya adalah 7/25. Oh ya, saya jelaskan ya. Untuk di sini saya kasih ketentuan bahwa A adalah sudut lancip ya. Oke ya. Sudah. Yang C. Tangen 2A. Sama saja dengan 2 tangen A per 1 min tangen kuadrat A. 2 kali tangen A-nya adalah 3/4. Bagi 1 dikurang 3/4 kuadrat. Ini hasilnya adalah 6/4 ya. Atasnya yang bawahnya ini jadi 9/16. Berarti 16/16 dikurang 9/16. Hasilnya adalah 6/4 dibagi 7/16. Kalau kita balik ini adalah 6/4 kali 16/7. Nah, ini bisa diganti ya jadi 4. Berarti 24/7. Jadi nilai tangennya adalah 24/7. Ya, itu ya. 2. Buktikan bahwa 1 min cos X per sin X itu sama saja dengan tangen setengah X. Oke ya. Cos X ini sebenarnya apa? 1 min cos setengah X tambah setengah X ya. Nah, ini sin X itu bisa dinyatakan dengan setengah X ditambah setengah X juga ya. Nah, kalau kita keluarkan, ini jadinya apa? Oh, karena ini sin ya, kita coba yang sin. Ini 1 min cos sudut rangkap itu bisa dinyatakan dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X ya. Bawahnya saya tulis di sini 2 sin setengah X dikali sin cos ya, maaf ya, cos setengah X. Nah, ini habis satunya, sisanya min 2 berarti plus. Berarti 2 sin kuadrat setengah X per 2 sin setengah X kali cos setengah X. Oke ya. Ini yang atas saya uraikan ya. Ini kalau kuadrat itu sama saja apa? 2 sin setengah X kali sin setengah X. Sama ya. Ini 2 sin setengah X. Ini cos setengah X. Nah, ini dibagi ini sisa 1 ya. 2 bagi 2 1 sin setengah X bagi sin setengah X 1. Nah, sisa sin setengah X per cos setengah X. Ini sama saja dengan apa? Tangen setengah X. Jadi terbukti bahwa nilai 1 min cos X per sin X adalah tangen setengah X. Oke ya. Nah, itu contoh soal. Nah, sekarang kita coba soal latihan. Tangen nomor 1 ya. Tangen 2A itu nilainya adalah 2V 1 min V kuadrat. Nah, maka sin 2A, perhatikan ya, tangen itu sama dengan apa? Y per X. Karena sin itu berarti, kalau sin 2A berarti apa? Y per R. Nah, kita cari R-nya dulu. Ini bisa dengan cara identitas lainnya, cuma saya menggunakan cara ini. Kita cari si R-nya ya. R-nya itu sama saja dengan apa? X ditambah, X-nya adalah 2V kuadrat ditambah 1 min V kuadrat dikuadratkan ya. Ini hasilnya adalah 4V kuadrat. Yang ini ingat dikuadratkan jadi 1 dikurang 1 kali 2 kali V, 2V kuadrat ditambah min P dikuadrat, min P pangkat 2 dikuadratkan jadi V pangkat 4. Nah, kalau kita kumpulkan, ini yang tertinggi 4V pangkat 4 ya. Kemudian yang sampingnya min 4V dikurang 2V kuadrat, 4V kuadrat dikurang 2V jadi plus 2V. Yang terakhir adalah 1. Nah, coba perhatikan.
Ini adalah apa? Ini kuadrat ya, maaf ya. Ini bisa difaktorkan. Sama saja dengan pi kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Oke ya? Paham? Nah, kalau demikian diakarkan, jadi hasilnya adalah pi kuadrat plus 1. Nah, diminta adalah mencari sin. Sin 2A artinya y-nya mana? Y-nya adalah 2V. Kemudian R-nya adalah ini, V kuadrat ditambah 1. Nah, kita cek kuncinya. 2V ya, hasilnya 2V plus V kuadrat tambah 1. 2V, V kuadrat plus 1. Oh ya, jawabannya B ya. Sama ya, cuma urutannya beda. Ya, ini ya. Maka kita ini bisa diubah ya. Nah, ini bisa diubah seperti ini, sama aja. Sin 2A, 2V, taruh di bawahnya 1 ditambah V kuadrat. Sama. Ini. Jadi jawabannya adalah B ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Cos kuadrat A min sin kuadrat A itu adalah 24/25. Ini menggambarkan bahwa kita ubah ya untuk mencari sin kuadrat ya. Sin kuadrat A, satu dulu ya, cos kuadrat A itu adalah 24/25. Ini sebenarnya cos 2A ya. Karena dimintanya sin kita bisa langsung ya. Ini kalau cos itu saya ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat A sama dengan 24/25. Ini sama ya? Sama. Berarti ini min 2 sin kuadrat A sama dengan 24/25 dikurang 1. 1 itu adalah apa? Sama saja dengan 25/25 ya. 24/25 dikurang 25/25. Min 2 sin kuadrat A itu sama saja 24 kurang 25 adalah min 1/25. Nah, kalau dibagi 2, ini dibagi 2 kedua ruas, berarti negatif 2 jadi hasilnya sin kuadrat A itu sama dengan 1/50 ya, dibagi 2. Nah, ini sudah ketemu sin kuadratnya. Jadi kalau sin A-nya itu sama saja dengan 1/50. Nah, maka sin A itu sama saja dengan akar 1/50. Akar 1/50 sama dengan 1 per akar 25 atau 5 akar 2. Kalau dirasionalkan, ini sama saja kalikan akar 2, berarti akar 2 kali akar 2, akar 2 kali akar 2, 2 kali 5, 10. Berarti hasilnya adalah 2/10. Akar 2/10. Oh, jawabannya B ya. Nah, nomor 3, ini tangennya diketahui, diminta cosnya. Jadi mirip dengan yang atas ya, dengan sin. Tangennya 2A, itu adalah 2M per 1 min M kuadrat. Ini sama saja apa? Y per X. Maka kita cari R-nya adalah akar dari X kuadrat 1 min M kuadrat dikuadratkan ditambah 2M dikuadratkan. Ini hasilnya 1 min 2M kuadrat plus M pangkat 4 ya. Yang ini jadi 4M kuadrat. Ini M pangkat 4 ya. Nah, ini hasilnya kita tulis dulu M pangkat 4 dulu. Min 2 dengan 4 sama-sama M kuadrat, berarti ini sisa 2M kuadrat tambah 1. Ini bisa difaktorkan lagi. Ini adalah M kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Jadi kalau akarnya sama saja dengan M kuadrat plus 1. Diminta cosnya, berarti cos 2A. Cos itu adalah X per R ya. X-nya adalah 1 min M kuadrat. Ini yang X-nya. Kemudian R-nya adalah M kuadrat plus 1. 1 min M kuadrat plus 1. 1 min M kuadrat plus 1. Oh, jawabannya B ya. B. Oke. Ya. Tangen setengah A itu sama dengan V. Ditanya cos A. Nah,
cos A itu sama saja apa? Cos kuadrat setengah A min sin kuadrat setengah A. Nah, karena apa? Cos A itu sama saja dengan cos setengah A tambah setengah A ya. Tangen setengah A itu adalah V. Tangen setengah A itu adalah V. Atau sama saja dengan V per 1. Ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya 1. Maka X-nya ya. Maka R-nya itu sama saja dengan apa? Akar dari V kuadrat, X kuadrat 1 kuadrat ditambah V kuadrat. Jadi itu ya. R-nya seperti itu. V kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah ini maka cos-nya adalah cos setengah A dulu ya. Cos setengah A, kalau cos tangen setengah A itu adalah V, maka cos setengah A itu adalah 1 per akar 1 kuadrat plus R V kuadrat. Itu ya. Kalau tangen, sin ya. Sin setengah A pasti sinnya adalah V per akar 1 kuadrat ya, 1 ya. Saya nggak usah tulis lagi. Ini adalah R sama dengan akar 1 plus V kuadrat. Nah, ini 1 plus V kuadrat ya. Jadi sin setengah A itu adalah V per akar 1 plus V kuadrat. Oke. Tadi cos setengah A itu adalah 1 per akar 1 plus V kuadrat. Nah, berarti cos A itu adalah 1 per akar 1 plus V kuadrat. Kita kuadratkan dikurang sin kuadrat setengah A. Setengah A berarti ini V per akar 1 plus V kita kuadratkan. Oke ya, sudah. Kalau dikuadratkan maka ini jadi 1. Akar di bawah jadi terbuka. Nah, dikurang yang V di atas jadi V kuadrat per akar di bawah terbuka 1 plus V kuadrat. Nah, penyebutnya sudah sama, maka kita bisa nyatakan 1 min V kuadrat per 1 plus V kuadrat. Jadi ini jawabannya untuk mencari cos A. 1, tunggu kita lihat ya. Oh, 1 min V kuadrat, 1 plus V kuadrat. Jadi jawabannya adalah E ya. Jawabannya E. Nah, nomor 5 ya. Nilai dari sin 15 derajat plus cos 15 derajat dikali dengan sin 15 derajat min cos 15 derajat. Nah, perhatikan ya. Ini adalah bentuk sekawan. Kalau bentuk sekawan, jadi hasilnya adalah sin kuadrat 15 derajat min cos kuadrat 15 derajat. Ingat ya, kalau bentuk sudut ganda atau sudut rangkap, ini sama saja dengan min cos 2A. Kalau saya tulis gini ya, sama saja. Kalau saya tulis ulang ini. Cos kuadrat 15 min sin kuadrat 15. Jadi saya putar seperti ini tapi diminkan. Ingat, ini adalah apa? Sudut rangkap min cos 2 kali 15. Karena ini A, maka ini 2 kali A. Berarti min cos 30. Min dari cos 30, berarti cos 30 sendiri apa? Setengah akar 3. Jadi diminkan. Hasilnya adalah min setengah akar 3. Min setengah akar 3, kita cek min setengah akar 3, jawabannya adalah A. Dan kita telah membahas materi yang berkaitan dengan rumus sudut rangkap atau sudut ganda, serta membahas beberapa soal latihan.